Prinsip kerja radiator adalah memindahkan panas dari mesin ke udara luar dengan menggunakan konveksi, yaitu perpindahan panas melalui pergerakan molekul dalam jumlah besar di dalam cairan. Sistem pengapian konvensional bekerja dengan cara arus listrik dari baterai dialirkan ke koil pengapian melalui kabel pengapian. Koil meningkatkan tegangan listrik untuk menghasilkan percikan api. Percikan api diteruskan melalui distributor ke setiap busi. Platina membuka dan menutup, memutus dan mengalirkan arus listrik ke busi. Tegangan listrik yang tinggi dialirkan ke busi untuk menciptakan percikan api. Paham semuanya? Paham, Pak. Baik Bapak, lanjut ya. Jadi, sistem pengapian konvensional merupakan sistem pengapian mekanik yang menggunakan platina dan distributor untuk menyebarkan percikan api ke busi. Percikan api menyebabkan pembakaran di ruang bakar, dengan begitu maka akan terjadi pembakaran pada ruang bakar sebuah engine. Di mana kabel tegangan tinggi tadi akan mengalirkan listrik tegangan tinggi ke setiap busi melalui distributor dengan tempo berbeda-beda, mulai dari koil hingga ke setiap busi. Berikut penjelasan cara kerja piston. 1. Langkah isap intake. Proses dimulai dengan gerakan piston dari titik mati atas TMA ke titik mati bawah TMB. Klep masuk terbuka. Campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder. 2. Langkah kompresi compression. Setelah langkah isap, piston kembali dari TMB ke TMA, kedua klep masuk dan buang tertutup sehingga campuran bahan bakar dan udara terkompresi secara signifikan. Selanjutnya langkah pembakaran, di mana busi memercikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar yang telah dikompresi. Katup tetap tertutup. Ledakan pembakaran mendorong piston dari atas ke bawah, kemudian langkah buang katup buang terbuka. Sementara katup masuk tertutup, piston bergerak dari bawah ke atas, gas sisa pembakaran dikeluarkan melalui katup buang. Setelah langkah buang selesai, piston kembali ke langkah hisap untuk memulai siklus baru. Crankshaft atau poros engkol berfungsi untuk gerak naik turun piston menjadi gerak putar terbuat dari material logam yang kuat seperti besi core atau baja. Selanjutnya, piston adalah komponen utama mesin kendaraan yang memiliki berbagai fungsi, di antaranya memompa bahan bakar dan udara ke dalam ruang pembakaran dan memindahkan tenaga dari pembakaran bahan bakar ke poros engkol.
Sistem pendinginan dalam mesin kendaraan adalah suatu sistem yang berfungsi untuk menjaga supaya temperatur mesin dalam kondisi yang ideal. Sistem pendinginan digunakan agar temperatur mesin terjaga pada batas temperatur kerja yang ideal. Prinsip pendinginan adalah melepaskan panas mesin ke udara. Heat langsung dilepaskan ke udara disebut pendinginan udara air cooling. Tip menggunakan fluida sebagai perantara disebut pendinginan. Saat suhu mesin tinggi, cairan pendingin menyerap panas di dalam mesin. Pendingin kemudian diarahkan ke komponen yang disebut radiator. Di dalam radiator, panas mesin yang diserap dan disimpan oleh cairan pendingin dilepaskan ke udara terbuka. 1. Langkah isap intak. Proses dimulai dengan gerakan piston dari titik mati atas ke titik mati bawah. Lat masuk terbuka campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder. Piston menciptakan ruang vakum di dalam silinder selama perjalanan ke bawah. 2. Langkah kompresi setelah langkah isap. Piston kembali dari TMB ke TMA. Kedua klep masuk dan buang. Tertutup sehingga campuran bahan bakar dan udara terkompresi. Tekanan yang dihasilkan mempersiapkan campuran untuk pembakaran yang efisien. 3. Langkah pembakaran atau usaha. Pada titik tertinggi kompresi, busi menyala, menyebabkan pembakaran tiba-tiba campuran bahan bakar dan udara. Proses pembakaran ini menghasilkan tekanan tinggi yang mendorong piston ke bawah secara kuat. 4. Langkah buang setelah piston mencapai TMB lagi. Klep buang terbuka, piston kembali ke TNI, mengeluarkan gas hasil pembakaran yang telah terkuras dari silinder. Proses ini membersihkan silinder untuk siklus berikutnya. Radiator mobil bekerja dengan menggunakan prinsip pendinginan cairan yang mengalir melalui pipa-pipa di dalam radiator dan terkena udara yang mengalir melalui sirip-sirip radiator. Baiklah, itu tadi video mengenai sistem radiator. Selanjutnya kita kembali ke PPT. Nah, sebelum kita lanjut materi yang akan datang, di sini adakah dari Ananda yang ingin bertanya mengenai radiator? Izin Pak, saya Feres ingin bertanya. Pak, apa fungsi dari sistem radiator itu secara khusus? Oke Feres, pertanyaan yang sangat bagus. Bapak catat dulu ya pertanyaan dari Feres tadi. Baiklah, jadi gini Feres, jawabannya yaitu untuk mempertahankan temperatur panas mesin atau suhu mesin tersebut agar tetap optimal dalam berkendara di keadaan maupun posisi saat perjalanan jauh. Bapak akan menjelaskan mengenai materi-materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada memahami prinsip kerja mesin, yang kedua ada mengenal sistem injeksi di bahan bakar. Ini dengan didukung oleh buku panduannya. Di sini menyatakan di mana memahami prinsip kerja mesin itu sangat penting dan juga mengenal sistem bahan bakar. Pertama, mari kita cek apakah jalur konektor kabel tersebut beneran ada masalah. Selanjutnya langsung kita perbaiki bagian yang rusaknya. Jangan lupa sesuai dengan manual book ya. Untuk yang selanjutnya, yaitu cara menyetel karburator. Tujuan utama menyetel karburator adalah untuk mengoptimalkan kinerja mesin dengan memastikan campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar sesuai dengan kebutuhan mesin. Kemudian, agar kinerja mesin yang optimal, di mana memastikan mesin berjalan dengan tenaga yang maksimal pada berbagai kondisi beban dan kecepatan.